Amazing grace. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Trying to push this problem up the hill when it's just too heavy to hold. Think now's the time to let it slide. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's amazing grace, how sweet. Let the ashes fall. Forget about like me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be my Savior? His name's on me. Everything that's wrong, leave it to the breeze. Let the ashes fall. Forget about me. Amazing grace, and oh me. And I'll be me. Everything that's amazing grace, how sweet. Let the ashes fall. Forget about like me. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. Oh.
harusnya ibadah pemberkatan dilaksanakan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Karena satu dan lain hal kita undur menjadi 15.15. Sekali lagi mohon harap maklum untuk Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Terima kasih. Begitu ya. Kamu yang pertama, aku yang kedua gitu ya. Masuk Kamu udah lihat meja
my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Trying to push this problem up a hill when it's just too heavy to hold. Think now's the time to let it slide. So come on, let it go. Just let it be.
Udah. Tapi pakai yang lama ya. Yang lama aja. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Atas nama Boiler Thermolen Sipautar dan Rahmatika Aprinta Purba, saya menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudari pada sore hari ini. Kita akan memulai ibadah pemberkatan ini, tetapi sebelumnya izinkan saya membacakan rules yang perlu kita ketahui bersama selama berlangsungnya ibadah pemberkatan ini. Yang pertama, peserta ibadah pemberkatan berada dalam kondisi sehat, tidak demam, batuk, ataupun gejala sesak nafas. Yang kedua, peserta ibadah pemberkatan tidak melakukan perjalanan keluar kota selama 14 hari terakhir. Yang ketiga, peserta ibadah pemberkatan menggunakan APD atau alat pelindung diri, yaitu masker atau sarung tangan.
Yang keempat, peserta ibadah pemberkatan melakukan physical distancing, tidak bersalaman dan jaga jarak kepada setiap peserta lain yang hadir dalam pemberkatan pernikahan. Yang kelima, yang terakhir, setiap peserta ibadah pemberkatan mengikuti peraturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membuka ibadah pemberkatan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh ada Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh mendukung saudara kami Boyle dan Aprin Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hadir Tuhan, dan Engkau memberkati pemberkatan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, saat ini kita akan menyambut orang tua beserta keluarga kedua mempelai. Yang pertama kita sambut keluarga mempelai pria, keluarga Bapak almarhum Hotman Sipahutar dan Ibu Marsonti Sitorus. Kemudian kita akan menyambut keluarga dari mempelai wanita, keluarga Bapak Bambang Ari Kristianto dan Ibu Paula Purwaningsih. Baik, kemudian mempelai pria bersama Pastor Edo akan memasuki tempat pemberkatan. Baik, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan, Kita akan menyambut mempelai wanita. karena besar kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan, semua indah pada waktunya. Melalui berbagai cara-Mu yang ajaib, Engkau menuntun kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menyatukan
apakah Bapak bersedia menyerahkan hak dan tanggung jawab Bapak atas Rahmantika Aprinta Purba kepada Boyle Termolen Sipautar dalam pernikahan yang kudus ini? Saya bersedia. Pada hari ini, Sabtu 19 Desember 2020, saya, ayah dari Rahmatika Aprinta Purba, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan keluarga semua, saya menyerahkan otoritas yang Tuhan berikan kepada saya untuk mendidik dan menjaga Aprin. Pada hari ini, saya serahkan kepada Boyle Dermolen Sipahutar. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan pengurapan kepadamu sampai Tuhan menjemput kalian berdua. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap dalam keadaan berdiri, kita persiapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami hidup oleh anugerah-Mu. Anugerah yang menyempurnakan hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, hidup kami milik-Mu. Dan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank Where would I run but to the thrones of mercy? Where would I live but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in
forever yours. God hero, and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Oh, I am yours, forever yours. Oh, I put my life in you, Jesus. I open my life to you, God. Kau yang pertama Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan, memegang hidup kami. Thank you, Lord. Oh, glory to God. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. I am yours. Forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Come on, once again, sing. I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever Yes, Lord Jesus, kami puji namamu Tuhan, kami tinggikan kebesaran-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah kami, Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kau urapi setiap kami, jamah hati kami, mengalir kuasa-Mu Tuhan, memberikan kami sukacita penghiburan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami menantikan kehadiran-Mu, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Thank you. Thank you. Thank you. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau pusat perhatian kami. Kami rindu Engkau hadir Tuhan. Lebih dari semua yang kami persiapkan, lebih dari semua hal yang telah kami Tuhan sediakan Tuhan, lebih dari semua orang-orang kami undang, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau lebih penting dari segala hal yang kami punya. Tuhan, Engkau yang menguduskan pernikahan ini Tuhan. Engkau yang memberikan hati kami untuk bersukacita kami, karena kami tahu kami bersyukur buat semua pekerjaan yang luar biasa, semua yang terjadi oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata, kami bersyukur, kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi di tengah-tengah pernikahan.
Engkau yang punya kehendak, Engkau yang punya rencana, Engkau memampukan kami semua. Terlebih luar kedua mempelai Tuhan, Engkau memampukan segala. Kami siap Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai semuanya dari awal hingga akhir. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang menjaga kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur buat setiap hadirat-Mu dan kasih yang Tuhan Kau berikan di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. So, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, amin. Pernikahan sudah penuh dengan banyak aktivitas. Ya, saya percaya kedua mempelai udah capek banget ya mengerjakan berbulan-bulan, orang tua juga ya luar biasa jauh-jauh datang ya. Dan saya percaya begitu besar usaha yang kita semua lakukan apalagi tengah-tengah kondisi pandemi hari ini. Ya, tapi antusias kita, kerinduan kita tidak berkurang. Amin. Ya, tetap semangat luar biasa pernikahan di tengah-tengah corona. Haleluya. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin kita bisa jalankan. Ya, saya percaya buat kedua mempelai ini momen yang luar biasa, dan juga mungkin buat kedua orang tua juga ini momen yang dinanti-nantikan. Ya, melihat anak-anak yang sudah dirawat, dididik, ya sejak kecil, bahkan dari kandungan, ya penuh perjuangan, penuh air mata, penuh jerih lelah. Dan saya percaya nggak ada yang sia-sia buat kedua orang tua. Saya mau memberikan semangat, support, apresiasi buat kedua orang tua yang sampai hari ini terus setia bersama anak-anak. Ya, kalian membesarkan anak yang luar biasa. Mereka hari ini mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka membangun sebuah keluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu punya upah dari Tuhan. Ya, yang mewakili Tuhan bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya mereka dewasa, mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, dan mereka memutuskan untuk bisa bangun keluarga bersama-sama. Amin. Sudah siap, Boy? April? Siap. Tarik nafas ya, jangan tegang ya, tenang saja, tenang ya. Semua akan berjalan baik. Amin. Tarik nafas. Amin ya. Semua juga para undangan, saudara-saudara sekalian juga tarik nafas juga, jangan tegang. Corona tak corona, saudara, kita punya kemampuan untuk bisa mengalahkan semuanya. Amin. Nah, hari ini seperti biasa, sebelum saya memberkati kalian berdua, ada pesan Tuhan yang saya ingin sharekan, apa yang Tuhan taruhkan di hati saya buat kehidupan kalian berdua dalam proses pernikahan. Ya, satu kata yang Tuhan taruhkan, berbagi. Ya, berbagi. Ya, buat Boyle dan April. Ya, percaya ini apa yang akan Tuhan sampaikan buat hidup kalian, bagaimana belajar untuk jadi pribadi yang berbagi satu sama lain. Ya, saya ambil kitab Efesus 5 ayat yang ke-28 sampai 30. Demikian firman Tuhan, demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuh. Nah, anggota tubuh. Kalau kita berbagi, kita harus mengerti, dan sebuah pernikahan itu bicara kesatuan, betul ya? Sebuah kesatuan ya, dari dua pribadi yang berbeda. Jadi menyatu sebuah tim. Ya, makanya firman Tuhan bilang seperti anggota tubuh. Satu ya menjadi satu. Kesatuan yang utuh berarti harus punya fungsi, menjalankan fungsi peran masing-masing. Nah, itu artinya bahwa kalian berdua harus belajar untuk bisa berbagi satu sama lain. Ya. Karena kalau tidak berbagi, maka tidak ada yang maksimal akan dijalankan. Ibarat sebuah tim, ya. Kalau mereka main sendiri, mereka egois, maka tidak akan ada kemenangan terjadi di dalamnya. Demikian juga pernikahan. Pernikahan ini sebuah perjalanan, perjuangan untuk memenangkan banyak hal di masa depan. Tapi saya memperhatikan ada banyak keluarga pernikahan kandas karena mereka lupa untuk saling berbagi satu sama lain. Mereka lupa berbagi, mereka berpikir mereka bisa sendirian. Mereka berpikir mereka bisa tanggung beban sendiri, tanggung masalah sendiri. Dan mereka nggak mau berbagi, mereka nggak mau cerita satu sama lain. Nah, saya berharap
buat Boyle dan Aprit mulai belajar ke depan untuk terus berbagi satu sama lain. Fungsi, peranan, kemampuan berbeda-beda. Tapi bukan berarti itu berjalan sendiri, tapi berbagi satu sama yang lain. Engkau membutuhkan fungsi Aprit membutuhkan fungsi daripada Boyle. Peran juga, kemampuan berbeda-beda, saling membutuhkan satu sama lain. Apa sih yang perlu dibagi sebenarnya? Ada 3 hal yang penting untuk kita belajar, sederhana banget. Ya, ini cuma sekedar membuat kita refresh. Pesan ini membuat kalian berdua jadi pribadi yang semakin kuat di masa depan. Ya, yang pertama perlu sadar kita perlu berbagi waktu. Ya, nah, karena selama saya membimbing banyak orang, kadang orang nggak sadar waktu itu sepertinya mereka seperti punya mereka sendiri. Ya, bayangkan ketika kalian berdua menikah, waktumu nggak berubah, tetap 24 jam. Tapi masalahnya tanggung jawabnya bertambah, aktivitasnya bertambah, kegiatannya bertambah, waktunya sama, nggak berubah waktunya. Nah, itu sebabnya kalian berdua harus bisa berbagi waktu satu sama lain. Jangan sampai kadang-kadang kita punya waktu kebablasan. Pria biasanya tuh suka dengan hobinya, suka dengan apa yang dia mau, lupa kalau dia punya istri dan harus berbagi waktu. Apalagi kalau udah punya anak, waduh, ya bagi waktu lagi, sana sini harus bisa mengatur waktu sebanyak mungkin. Nggak bisa lagi bertawa, nongkrong sama teman-teman kelamaan, nggak bisa lagi. Ya, kadang-kadang kita menyadari bahwa hobi kita, pekerjaan kita, teman-teman kita, semua bisa dibagi waktu. Karena kalau nggak bisa bagi waktu, maka pernikahan juga akan mengalami problem. Ya, demikian yang wanita juga, ya, biasanya ngerumpi, biasanya cerita panjang lebar dalam, atau kalau zaman sekarang nonton Korea kelamaan, bagi waktu. Semua boleh firman Tuhan bilang, tapi jangan sampai kebablasan. Ya, kadang-kadang waktu itu penting banget untuk kita atur sedemikian rupa. Ya, jangan sampai juga waktu jadi permasalahan di dalam hubungan di antara kalian berdua. Ya, berdua bisa membangun waktu bersama-sama. Nanti April mulai masak, mulai sediain semuanya. Wah, ada waktu khusus. Sebelumnya makan sendiri cepet. Nah, sekarang masih agak lama. Jadi waktunya disusun. Ya, perlu berbagi bersama lain. Waktu untuk bersama-sama, waktu diskusi, banyak banget yang harus kalian sediakan untuk berbagi waktu. Ya, karena waktu kadang-kadang nggak bisa dibeli. Bukan kadang-kadang, emang nggak bisa dibeli waktu. Ya, dan waktu nggak bisa diulang. Makanya sebaik mungkin kita perlu bisa berbagi waktu. Ya, semakin Anda bisa berbagi waktu, saya percaya pernikahanmu akan awet, langgeng, panjang. Ya. Kedua, ya, kita perlu berbagi pikiran dan perasaan. Ya, saya buka, sorry ya, soalnya nggak bisa di ini. Buka aja dulu ya. Nanti belum di fotonya. Boleh foto nanti nggak kebelang. Nah, penting untuk kita juga, kalian berdua tuh bisa berbagi antara pikiran dan perasaan. Laki-laki cenderung punya pikiran-pikiran yang sangat kuat. Ya, berjalan dengan semua pikirannya. Wanita dengan perasaannya. Itu sudah umum, kita semua mengerti. Nah, tapi masalahnya bisa nggak kita berbagi pikiran kita? Walaupun wanita itu berjalan dengan perasaan, bukan berarti nggak usah mikir. Nah, di sini kadang-kadang sering terjadi permasalahan. Berbagilah pikiran kita. Nah, pikiran itu apa? Dalam pikiran itu ada pengertian, ada pengetahuan, ada pengalaman. Nah, itu perlu ada ide, ada rencana, ada harapan. Nah, semua pikiran-pikiran itu perlu dibagikan. Sehingga walaupun seorang wanita itu hanya berjalan dengan perasaan, tapi setidaknya dia boleh belajar tentang, oh, pikirannya begitu ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam pikiran suaminya, ya, sehingga nggak berat, ya, bisa dibantu di masa depan, ya. Demikian juga sebaliknya, istri juga ke depan bisa berbagi perasaan. Walaupun laki-laki, saya juga orang yang nggak mudah mengerti perasaan. Kenapa begitu ya? Itu aja ampun, panjang banget, melo banget. Tapi harus berbagi. Perasaan-perasaan harus dibagi. Ya,
Karena waktu perasaan dibagi, kita pun akan belajar untuk bisa menangkap, ya, perasaan-perasaan, ya, bagaimana perasaannya, senangnya, sukanya seperti apa. Ya. Nah, kalau enggak seperti itu, akan mengalami perapian juga. Ya. Istri saya selalu punya cara, dan saya belajar tentang perasaan seorang wanita. Ya, istri saya kadang suka bilang begini, "Dan enak ya kalau libur itu ajak anak-anak jalan gitu loh." Dulu saya bilang, iya betul, enak. Nggak punya jalan. Maksud istri saya itu, yuk kita jalan-jalan yuk, gitu maksudnya. Nah, cara saya mulai belajar mengerti perasaan istri saya. Dan setiap dia bicara begitu, saya bilang, oh iya bagus ya Mam, anak-anak pasti senang. Iya. Yuk kita rencanakan yuk, kita mau kemana liburan ini. Perasaannya puas banget gitu ya. Kita belajar begitu ya. Karena laki-laki lemahnya di situ. Langsung to the point. Ya udah, lu cari tiketnya lah. Ya udah, semua kita berangkat. Memang sih bisa berangkat, tetapi perasaannya nggak tertampung. Ya. Nah, penting banget. Ya. Demikian juga ada banyak hal di pikiran perasaan itu perlu dibagi. Termasuk kadang-kadang bukan yang senang-senangnya doang. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, kejatuhan perlu dibagikan. Nah, itu berbagi satu sama lain. Kalau laki-laki mampu membagikan masa-masa kegagalan, masa-masa kesusahan, masa-masa tekanan, ya, pekerjaan apapun, cerita ke istrimu. Jangan lah dia nggak tahu apa-apa itu. Nah, kadang itu yang kadang disepelekan. Dan dia nggak ngerti gitu apa yang dilibatin. Nah, demikian kadang-kadang perempuan juga dia nggak ngerti perasaan saya kayak gitu ya. Akhirnya kita semua berasumsi tanpa kita berbagi satu sama lain. Ya, saya bisa jadi begini karena saya belajar. Istri saya selalu membagikan perasaannya kepada saya. Walaupun kadang saya salah, dia membagikan perasaannya. Lambat laun saya bisa pahami. Oh, begitu ya perempuan itu ya. Tidak boleh langsung. Ya, kalau kita konflik, kita berantem. Saya dengan begitu pedenya bilang, oke, sorry ya Mam, hati saya tadi. Gak begitu. Dia perlu dirayu, perlu dibilang sorry ya. Tadi aku salah ya sama kamu. Wah, ya kayak drama-drama. Ternyata drama itu gak semua salah juga. Makanya semua orang senang drama Korea sekarang ya. Karena mewakili semua ungkapan hati mereka. Amen. Ya. Istri saya senang berkoya juga soalnya. Saya gak suka. Biasanya terlalu banyak dramanya. Tapi saya belajar saja. Ya. Kalau laki-laki bisa menceritakan di masa kritis, masa kegagalan, saya pernah ngalamin. Ya, ini cerita. Ini kan hubungan suami istri ya. Saya juga kan manusia, pendeta juga manusia. Saya mengalami beban yang sangat berat. Ya, saya cerita pada istri saya. Saya bisa menangis. Saya nggak pernah menangis, jarang menangis. Tapi entah kenapa saya bisa mencurahkan hati saya. Saya bilang, saya ada kuat. Yang saya paling gak lupa ketika saya berbagi beban, berbagi tekanan kehidupan yang saya alami. Dia cuma bilang begini sama saya. Dan gak apa-apa, kita jalan bersama-sama. Wah, itu yes gitu. Kalau kita berbagi, masalah apapun gak penting, asal mampu nah jangan ada asumsi. Nanti aku cerita apakah ke dia, seperti aku laki-laki yang lemah. Bukan begitu. Firman Tuhan bilang apa? Yang lemah benaknya kuat. Tidak selamanya suami kuat. Ya, karena kita bukan Superman. Tidak, cuma Yesus yang kuat selama-lamanya. Dan mungkin juga selamanya wanita juga kuat. Itu firman Tuhan berkata, yang kuat menang yang lemah. Ada waktunya kamu kuat, ada waktunya kamu lemah. Nah, penting di situ kita saling berbagi satu sama lain. Amin. Nah, terakhir kita berbagi otoritas. Ya. Jadi walaupun laki-laki itu kepala,
Tidak berarti semuanya, ya, semua keputusan harus dari laki-laki. Perlu untuk berbagi peran, berbagi tanggung jawab. Ya, kalau udah masalah pendidikan anak saya, masalah tentang belanja, ya segala sesuatu yang perencanaan, saya beri sama dia untuk mengambil keputusan. Saya nggak perlu repot-repot. Ya, dan saya mengambil keputusan. Saya mengambil otoritas untuk nilai-nilai dalam keluarga, pengajaran dalam keluarga, tujuan dalam keluarga. Saya mengambil otoritas itu. Nah, kita bekerja bersama-sama. Jadi otoritas itu perlu berbagi satu sama lain. Oh, kamu bagi ini ya, bagi-bagi tugas. Nah, kalau mampu berbagi, saya percaya mengurangi bentrok, mengurangi namanya konflik, bisa berbagi satu sama lain. Dan itu akan membuat kita saling percaya. Amin. So, berharap biar hari ini ya Boyle April ya bisa menyadari bahwa sebuah pernikahan merupakan ya, hubungan di mana kedua belah pihak untuk saling berbagi satu sama lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarkan hari ini firman yang sederhana membuat kami semua diingatkan di dalam sebuah keluarga kami perlu berbagi. Kami gak bisa egois mementingkan diri kami sendiri. Kami merasa itu milik kami, itu pengertian kami, ini bagian kami. Kami belajar hari ini Tuhan Yesus Kristus supaya sama seperti Engkau Tuhan, Engkau berbagi kuasa dengan kami, Engkau di surga kami di bumi, Engkau berbagi kasih dalam hidup kami, Engkau berbagi Tuhan, Engkau berbagi segala materi yang Kau punya pun Kau bagikan kehidupan kami. Kuasa Kau bagi, enggak ada yang enggak Kau bagi dalam hidup kami Tuhan. Sebab ini kami belajar Tuhan, biarkan hari ini di dalam tengah-tengah pemberkatan Tuhan Yesus Kristus, Boyle dan April bisa belajar untuk saling berbagi satu sama lain. Tuhan, aku berdoa biar kami juga semua diberkati hari ini. Kami memperbaiki semua keluarga kami, hubungan kami, suami istri Tuhan. Dan kami ingin berbagi satu sama lain supaya keluarga-keluarga Kristen semakin kuat di masa depan dan kami bisa muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam pemberkatan Tuhan. Engkau hadir, Engkau jamah kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai janji pernikahan. Boyle April bisa berdiri, kita persiapkan semuanya. Ready? Siap? Sekarang waktunya kedua mempelai akan mengikat janji pernikahan mereka. Saudara Boyle Termolen Sipautan, apakah engkau bersedia mengambil Rahmatika Aprinta Purba sebagai istrimu dan mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Bersediakah engkau berjanji untuk melindungi, menghormati dan menjaganya sebagaimana dirimu sendiri seumur hidupmu? Saya bersedia. Sekarang berhadapan dengan April, dengan Rahmatika Aprinta Purba, dan ucapkan janji tersebut. Saya Boyle Termolen Sipautar mengambil engkau Rahmatika Aprinta Purba sebagai istriku satu-satunya dari Tuhan, untuk kucintai dan kulindungi baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam segala permasalahan dan perselisihan. Saya berjanji akan memberikan hidupku sebagaimana Kristus memberikan hidupnya kepadaku. Saya akan berjuang untuk membawa keluarga yang takut akan Tuhan, mendidik anak-anak di dalam Tuhan,
Saya berjanji akan selalu bersama dengan Engkau dalam mengarungi bahtera kehidupan selamanya sampai maut memisahkan kita. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Saudari Rahmatika Printa Purba, apakah engkau bersedia menerima Boyle Termolen Sipahutar sebagai suamimu, menyerahkan diri dan tunduk kepadanya sebagaimana kepada Tuhan? Maukah engkau berjanji untuk menghormati, menghargai dia sebagai kepala rumah tangga dalam ikatan pernikahan ini seumur hidupmu? Saya bersedia. Sekarang berhadapan dengan Boyle Termolen Sipahutar dan ucapkan janji tersebut. Saya, Rahmatika Aprinta Purba, mengambil engkau, Boyle Termolen Sipahutar, sebagai suamiku satu-satunya dari Tuhan, untuk kucintai, kuhormati, dan tunduk kepadamu dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang. Saya akan berusaha menjadi penolong yang sepadan bagi engkau dan membantu engkau dalam membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Saya berjanji tidak ada satu hal pun yang dapat mengubah rasa kasih dan cintaku kepadamu sampai maut memisahkan kita. Cincin ini berbentuk bundar dan tidak ada batasnya. Cincin ini menunjukkan kasih yang tidak berkesudahan dari Allah kepada kalian berdua. Firman Tuhan mengatakan kasih tidak pernah gagal. Oleh karena itu waktu kalian mengenakan cincin ini, biarlah kalian selalu ingat akan iman, pengharapan, dan kasih kalian satu sama lain. Silakan boleh. Rahmatika Aprinta Purba. Cincin ini adalah ikat janji yang saya buat dengan Allah dan engkau pada hari ini. Cincin ini adalah tanda kasih dan kepercayaan kepadamu. Saya meminta engkau untuk memakai cincin ini sebagai peringatan kekal akan pengakuan iman yang kita buat hari ini. Janji yang saya buat hari ini dengan Allah dan engkau. Cincin ini adalah tanda kasih dan kepercayaanku kepadamu. Saya meminta engkau memakai cincin ini sebagai peringatan kekal akan pengakuan iman yang telah kita buat hari ini. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang diurapi, aku memberkati kalian berdua. Aku bukan lagi dua, tapi satu. Di dalam nama Yesus Kristus yang menyatukan hidup kalian berdua, Tuhan ada bersama hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kehidupanmu. Tuhan akan selalu ada besertamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau.
dikumpulkannya, dihimpunkannya segala berkat dari seberang laut, dari utara, selatan, timur, barat, untuk memberkati hidup kalian berdua. Diberkati kehidupanmu, diberikannya engkau kekuatan, diberikannya engkau kemampuan untuk menjalani rumah tangga yang Tuhan percayakan. Engkau diberikan kemampuan untuk mengasuh anak-anakmu, diberikan keahlian, diberikan hikmat untuk engkau terus mengajar dan mendidik mereka sampai masa waktunya tiba. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan engkau dimanapun engkau berjalan, kemanapun engkau berjalan. Tidak ada satupun kekuatan yang sanggup mencelakakan engkau. Diberkati engkau senantiasa, diberkati engkau waktu keluar, waktu engkau masuk, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu sehingga diisinya semua penuh, pundi-pundimu tidak ada yang berlubang. Tuhan akan memberikan engkau berkat yang berlimpah-limpah, kemampuan yang berlimpah-limpah, hikmat, keterampilan akan diberikan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan berkata, aku akan berjalan bersama dengan engkau. Engkau tidak akan dapat dikalahkan, engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak, tapi aku akan menopangmu, aku akan menggendongmu, aku akan mengangkatmu. Akulah Aba, akulah Bapa bagi hidupmu. Engkau tidak perlu cemas, engkau tak perlu khawatir, karena aku yang mengatur langkahmu, aku yang mengatur setiap kehidupanmu. Diberkati engkau senantiasa, diberkati rahimmu, diberkati kandunganmu. Sesungguhnya Tuhan akan memberikan engkau generasi-generasi yang bertumbuh, generasi-generasi yang bersuka cita, berbahagia, menaklukkan banyak hal-hal yang di masa depan, menaklukkan setiap kota dan setiap bangsa di masa depan. Engkau akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Terimalah berkat Tuhan, terimalah kehidupan dari Allah Bapa, terimalah dalam nama Yesus Kristus persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa ada bersama engkau, senantiasa akan berbicara, senantiasa akan menguatkan engkau di dalam setiap kehidupanmu. In the name of Jesus, aku memberkati mereka berdua Tuhan hari ini, satu dalam Kristus, satu di dalam Allah Bapa, satu di dalam kekuatan yang baru Tuhan, rumah tangga yang baru, penuh kecemerlangan, penuh kemurahan Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. In the name of Jesus, terima anugerah Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima anugerah Tuhan. Engkau diberi kekuatan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru. Engkau akan mendapatkan hal-hal yang baru. Engkau diberikan pengertian yang baru. Terbuka mata hatimu, terbuka hal-hal yang baru dalam hidupmu. In the name of Jesus, haleluya, amin. Saudara Boyle, Termolen Sipahuta dan Saudari Rahmatika Aprinta Purba akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama sebagai tindakan pertama dari pernikahan mereka. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah diserahkan kepada manusia, supaya dengan pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib, maka segala hukuman atas kita dilepaskan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari
dalam surga, pada hari ini Tuhan kami menghadap altar suci-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan menghadap Engkau dalam pernikahan suci kami Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus melewati, bagaimana kami harus mencari Engkau Tuhan, bagaimana saya harus mencari sumber dari Engkau Tuhan untuk membawa keluarga ke rumah-Mu Tuhan, membawa keluarga Tuhan mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami lebih lagi Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan untuk mencari sumber yang dari-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Kau lindungi Tuhan keluarga kami Tuhan. Kau jamah Tuhan, biarkan Engkau yang berperkara bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami percaya Engkau menjagai kami, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kalau kami boleh menikah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mengambil keputusan yang besar ini di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami selalu meminta Engkau menjadi pondasi atas dasar keluarga kami Tuhan. Supaya kami boleh bisa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh juga menjadi keluarga yang kedepannya boleh bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Urapi kami Tuhan, pakai kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk saling berbagi Tuhan. Karena kami percaya ketika satu orang bisa mengalahkan 1000, ketika kami dua kami bisa mengalahkan beraksa-raksa musuh Tuhan. Kami serahkan keluarga kecil kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi nahkoda atas hidup keluarga kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa buat Boyle dan bernubuat buat mereka, Boyle dan Aprin. Sebelumnya saya memanggil istri saya, Ibu Gembala, bersama di depan, bersama dengan Bapak Roy dan Ibu Lisbeth sebagai mentor yang sudah membimbing mereka jauh ke tahap ini. Bapak Ibu boleh bagi berdiri, kita sama-sama bisa angkat tangan kita dukung hidup mereka, kita berdoa melepaskan berkat. Biar kiranya anugerah Tuhan tercurah bagi hidup mereka berdua. Amin. Yuk, mari kita angkat tangan kita. Baik, mari kita arahkan tangan kita untuk mendukung setiap firman Allah yang hari ini dilepaskan atas keluarga baru mereka. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena firman-Mu Tuhan, kami berdoa untuk keluarga baru, keluarga Boyle dan Aprin pada sore hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa ada hukum-hukum Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada jalan-jalan Tuhan, ada panggilan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kemanapun ketika mereka melangkah menjauh daripada hadirat-Mu, tarik mereka kembali. Tuhan, ketika mereka Tuhan jauh daripada hukum-hukum-Mu, tarik mereka kembali. Dan biarlah Tuhan ada batas yang jelas antara Engkau dengan dunia. Dan biarlah Tuhan batas-batas itu mereka ikuti. Tuhan, berdoa buat keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, berapapun keturunan yang mereka miliki, biar mereka melakukannya di dalam kehendak-Mu, dalam rancangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur dengan keluarga yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau menambah-nambahkan kepada mereka kasih Tuhan. Sungguh apa yang kami kenakan Tuhan, mungkin kami boleh punya harta yang banyak, tapi tanpa kasih itu semua tidak ada artinya Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, biar ada iman, ada pengharapan, ada kasih dalam rumah tangga mereka terus bertumbuh Tuhan. Ada ketentraman, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelimpahan Tuhan. Mereka melihat sebuah kegagalan menjadi sebuah batu loncatan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memandang masa lalu mereka. Aku percaya Tuhan, ada kasih yang mesra itu melimpah dalam rumah tangga mereka Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Sungguh biar mereka mengenakan kasih itu di dalam kehidupan mereka, mengenakan kasih yang tidak pernah pudar Tuhan. Sungguh mereka melihat kasih Allah, sungguh mereka melihat salib Tuhan dalam hidup mereka, di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan di Kejadian 28 ayat 15. Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yes Lord Jesus, firman-Mu sudah kau lepaskan Tuhan, janji-Mu sudah kau lepaskan Tuhan, bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Tangan mereka Tuhan tidak akan pernah kosong Tuhan. Kaki mereka tidak akan pernah terantuk Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan hari ini Kau melihat satu keluarga yang baru, Kau penuhi di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, seperti Kau melindungi mereka Tuhan. Biar hari ini Kau menyampaikan firman-Mu. Demikian firman Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Engkau akan menjadi seorang pengayom. Engkau akan melindungi, Kau akan mengayomi banyak orang. Kemanapun Kau pergi, Engkau akan mendapatkan banyak orang untuk mereka melihat, untuk mereka mencari Tuhan di dalam hidup-Mu. Mari hari ini buka hatimu lebar-lebar, ayomi mereka, lindungi mereka, jamah hati mereka. Jangan biarkan hatimu tertutup, ayomi mereka. Sekali lagi Tuhan berkata, engkau akan menjadi seorang pengayom. Kalian berdua akan menjadi seorang pengayom. Bukalah hatimu selebar-lebarnya, ceritakan, saksikan, nyatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu nyata bergerak di setiap musim hidup kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Hari ini kami sepakat biar sungguh anugerah kemurahan Tuhan berlimpah-limpah. Demikian Tuhan berkata, penyertaan dan penyediaan memenuhi hidupmu. Akan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Musim-musim hidupmu akan dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia akan menopangmu, dia akan menggendongmu, dia akan memegang tanganmu. Engkau akan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hidupmu. Kemanapun kau berjalan, apapun kondisi dan situasimu, Tuhan selalu menyertai engkau. Dan Tuhan berkata, aku memberikan penyediaan bagimu berlimpah-limpah. Penyediaan tidak akan pernah berhenti. Engkau akan mengumpulkan penyediaan itu akan datang bertubi-tubi dalam kehidupanmu dan keluargamu. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Engkau akan menjadi salur berkat. Firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi salur berkat yang sangat besar, untuk engkau bisa memberkati, untuk engkau bisa menolong, untuk engkau bisa berbelas kasihan kepada banyak orang-orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupanmu, melalui keluargamu dan rumah tanggamu. Sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau penyediaan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami memberkati mereka, kami melepaskan anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Kami semua mendukung Tuhan, bersukacita dengan hubungan mereka, keluarga yang baru yang mereka bangun dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saudara Boyle dan Saudari Rahmantika Aprinta akan memberikan persembahan buah sulung sebagai pemberian pertama mereka sebagai suami istri.
siap menghadap lagi. Oke. Sebagai pelayan Yesus Kristus di hadapan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menyatakan kalian bukan lagi dua tapi satu. Kalian adalah suami istri. Boyle Termolen Sipahutar, sekarang engkau boleh mencium istrimu. Ini boleh, karena udah nikah. Jangan takut sama COVID. Oke, boleh berhadapan. Ya, boleh. Silakan mau bagaimana, janjiannya gimana. Saya sekarang buka dulu maskernya. Jangan cium pakai masker ya. Nggak kerasa. Yes, digulung ke atas. Dinanti-nantikan, bisa dibuka. Seru banget, kayak drama dia. Adegannya slow motion banget. Ya, silakan, boleh mencium. Agak dekat dikit, April jangan nolak. Ya, dua. Iya. Amin. Oke, sekarang saya memperkenalkan, boleh berhadapan depan sana. Saya memperkenalkan kepada saudara Tuan dan Nyonya Boyle Termolen Sipahutar. Boleh bagi beri dong, sedikit tepuk tangan dong, bagi beri semuanya. Beri aplaus. Ini keluarga baru luar biasa, ya. Ini ada bukan kenang-kenangan, kalau kenang-kenangan kadang-kadang dilupakan, tapi ini pemberian yang sangat berharga. Ya. Satu pemberian surgawi, satu pemberian selama di bumi. Ya, ini sertifikat pernikahan. Berharap rumah tangga ini dibangun atas firman Tuhan. Ya, biar Boyle, April, ya sepanjang hidupmu dalam keluarga, apapun perbedaan, apapun konflik, semua ada dasar firman Tuhan. Gak usah takut, ada panduannya. Silakan. Baik, sekali lagi bisa tepuk tangan buat pasangan keluarga baru. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya persilakan untuk dapat duduk kembali. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih kedua mempelai, kedua pengantin kepada orang tua. Terima kasih Mama. Kalau ada kata di atas terima kasih yang bisa saya ucapkan pada hari ini pada Mama, saya akan ucapkan. Saya ucapkan juga selamat kepada Mama. Ini semua kerja keras Mama selama ini yang telah mendidik saya. Kita tahu bahwa saya tidak punya bapak sejak kecil, tapi berkat peran Mama yang sungguh luar biasa, saya tidak pernah merasakan bahwa saya tidak punya bapak di dunia ini.
saya tidak pernah kekurangan kasih Bapak juga. Itu semua karena kerja keras Mama yang luar biasa, yang telah mendidik saya, mengajari saya, memberikan pengertian-pengertian, prinsip-prinsip yang benar dalam hidup saya. Saya juga sungguh merasakan doa dari Mama yang sungguh melindungi saya, melingkupi saya, hingga saya sampai saat ini bisa seperti yang Mama lihat. Ini semua adalah keberhasilan Mama membawa saya sampai saat ini. Terima kasih Mama. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada Bapak dan Ibu, dulu saya masih sungkan mengucapkan Bapak Ibu, tapi pada hari ini saya tidak perlu sungkan lagi, karena Bapak dan Ibu juga sudah berperan sebagai orang tua kandung saya sejak saya kenal. Terus terang, pertama kali saya mengenal Bapak Ibu, sekalipun banyak perbedaan di antara kita, perbedaan suku, prinsip dan lain sebagainya, tapi saya tidak pernah merasakan setitik pun penolakan, tidak ada. Saya diterima dengan apa adanya sampai saya ada sekarang ini. Terima kasih juga telah mendidik Aprin yang telah menjadi istri saya hari ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan berjuang juga untuk menjaga, melindungi, mendidik Aprin sebagaimana Bapak Ibu telah mendidik Aprin hingga dia bisa seperti sekarang ini. Gak perlu khawatir Bapak Ibu. Saya akan berusaha sekuat tenaga saya, karena saya tahu Bapak Ibu sangat mengasihi Aprin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya juga minta doa, restu, dan saya minta didikan Bapak Ibu juga, doa Bapak Ibu, karena saya rasa saya tidak sanggup juga untuk sendiri. Jadi tolong ajari saya, kalau saya salah nggak usah sungkan. Jadikan saya juga seperti anak. Ketika saya salah silakan ditegur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pak, Bu. Sedih. Terima kasih Pak, Bu. Banyak hal yang udah Bapak sama Ibu ajarkan ke saya, menjadi orang yang kuat, orang yang bisa mandiri, orang yang bisa lebih menghargai hidup. Makasih juga kalau Bapak sama Ibu terus berdoa buat hidup saya, dan saya boleh ada berdiri sampai hari ini, dan saya boleh menikah itu semua karena perjuangan Bapak dan Ibu. Udah banyak hal yang udah dikasih ke saya, udah banyak hal yang mungkin suka dukanya udah pernah keluarga kita lalui. Sampai di titik ini semua hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan yang membawa kita bisa sampai seperti ini, bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan, bisa tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi. Aku terima kasih banget Pak, Bu. Sekarang nanti aku udah jadi istri, mungkin agak berat melepas aku ya, pede banget. Tapi aku bersyukur sih hari ini, maksudnya kita sama-sama bahagia. Bapak sama Ibu terus doakan aku sama Bang Boyle biar bisa menjadi keluarga yang lebih baik ke depannya, dan bisa menjadi contoh juga buat adik-adik. Yang bisa saya ucapkan untuk Namboru, sekarang saya panggil Oma karena Bang Boyle manggil Oma juga ya. Boleh kan ya Namboru? Oma ya. Mungkin
mungkin gak mudah ya untuk menerima saya pada awalnya, karena perbedaan suku, perbedaan mungkin latar belakang kami. Tapi saya bersyukur karena oma, tante, semuanya, anak boru, semuanya boleh terima saya di keluarga Sipahutar. Saya mengucap syukur untuk ketulusan oma, kebaikan, nasihat, bahkan sering banget nasihat itu sangat membangun hidup saya juga. Dan kedepannya jangan putus untuk mendoakan kami terus supaya kami boleh menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Terima kasih. mengucapkan terima kasih buat keluarga besar saya, inang muda, abang, kakak, adik, opung, semua yang hadir di sini. Ini semua kami ada seperti ini juga karena doa dan restu kalian yang telah kalian berikan dalam kehidupan kami hingga kami boleh saat ini berdiri di tempat ini. Terima kasih, semoga apa yang telah kalian berikan dalam kehidupan kami Tuhan balaskan berlipat-lipat ganda. Saya juga mengucapkan terima kasih buat para pelayan yang telah mempersiapkan acara begitu luar biasa, begitu hikmat. Saya ucapkan terima kasih. Biarkan kasih Tuhan dan kemurahan dan berkat Tuhan melimpah juga buat kalian. Dan kepada Pastor Edo, Mami Agnes, Bang Roy dan Kak Lisbeth,
Saya juga ucapkan terima kasih telah memberkati kami. Begitu banyak firman Tuhan, begitu banyak pengertian-pengertian yang telah Bapak Ibu taburkan dalam keluarga kami. Doakan kami supaya kami dapat mengimani itu dan menjadi fondasi dalam rumah tangga kami. Buat keluarga dari Aprin juga, terima kasih telah menerima saya sebagai keluarga di Jawa juga. Terima kasih, saya butuh bimbingannya juga karena saya juga dari dulu pengen belajar bahasa Jawa juga. Terima kasih. Baik, ibadah pemberkatan sudah selesai. Atas nama kedua mempelai saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menjadi saksi atas ikat janji pernikahan mereka. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Dan mari kita sambut dengan sukacita Tuan dan Nyonya Boyle Termolen Sipahutar.